Ibu dan teman-teman peserta webinar, apa kabar? Baik ya, Alhamdulillah. Sebelumnya terima kasih kepada Dr. Muhammad Radiatul Hakiki selaku MC pada pagi hari ini yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melanjutkan rangkaian acara kita pada pagi hari ini. Senang sekali sebelumnya perkenalkan saya Auni Afika sebagai moderator yang akan membantu sesi materi webinar Kesehatan Kulit BSMI Riau pada kesempatan pagi hari ini. Baik, pertama-tama izinkanlah saya menyapa Bapak Ibu yang sudah hadir pada pagi hari ini. Yang terhormat Dr. Dewi Wijaya, Spesialis Paru Konsultan selaku Ketua BSMI Provinsi Riau. Kemudian yang kami hormati Dr. Yuni Eka Anggreni, MMed at MSC dan Ibu Emi Amalia Esfam APT MSC selaku pembicara kita pada pagi hari ini. Dan terima kasih juga kepada seluruh peserta yang telah hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Hadirin dan peserta webinar Kesehatan Kulit yang berbahagia, nanti kita akan ada 3 sesi, yaitu sesi pertama dan kedua, penyampaian materi pertama dan penyampaian materi kedua oleh pembicara, dan sesi ketiga yaitu sesi tanya-jawab dan diskusi. Baik, materi kita yang pertama yaitu berjudul Jerawat dan Solusinya. Bicara tentang jerawat, tentu semua kita pasti pernah mengalami masalah kulit yang satu ini. Namun, tidak semua kita tahu apa yang menyebabkan jerawat itu muncul dan bagaimana tips dan trik yang bisa kita lakukan untuk mencegah timbulnya jerawat. Nah, pada kesempatan ini, itu semua akan dibahas tuntas oleh pemateri kita yang sudah hadir pada pagi hari ini, yaitu Dr. Yuni Eka Anggreni, MMed at MSc SPKK. Baik, tak kenal maka tak sayang, izinkanlah saya untuk menyampaikan CV singkat dari beliau. Beliau adalah Dr. Yuni Eka Anggraeni at MSc SPKK, yaitu seorang dokter spesialis kulit yang beralamat di Rumbai, Pekanbaru, yang sudah menikah dan memiliki 4 orang anak. Sudah mengenyam pendidikan S1 di FKUGM, S2 University of Sydney, dan melanjutkan spesialis kulit dan kelamin di FKUGM. Saat ini beliau bekerja sebagai dosen FK Unri dan berpraktik di RSUD Arifin Ahmad, serta Rumah Sakit Safida dan Rumah Sakit Tabrani. Baik, dokter mengingatkan penyampaian materi akan berlangsung selama 20 menit dan kepada ibu-ibu serta bapak-bapak dan teman-teman peserta webinar yang hadir, silahkan untuk menyimak materi dan apabila ada yang ingin bertanya, silahkan untuk mengirimkan pertanyaan-pertanyaan yang ada pada kolom chat yang tersedia. Nanti akan kita bahas di sesi diskusi berlangsung. Untuk itu, saya persilahkan kepada Dr. Yuni untuk menyampaikan materinya. Silakan, Dok. Baik, terima kasih, moderator. Ini Auni ini di Unri ya? Iya, Dokter. Sekarang sudah koas di mana? Sekarang lagi koas. Koas ya? Iya, Dokter, di Kome. Sase Kome, Dokter. Oh, di Kome ya. Baik, ini karena wajahnya familiar ya. MC-nya juga familiar nih. Ya kan? Masya Allah. Ya, Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak bisa di ini ya, nggak bisa di... warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, saya stop share sebentar ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini saya diberi kesempatan untuk mengisi webinar ya tentang tema yang sehari-hari banyak kita temui. Sebelumnya saya mau menyapa dulu Dr. Dewi Wijaya. Ternyata ketua BSMI, saya baru tahu. Masya Allah. Ya, Kak Dewi ya taunya selama ini kan nggak begitu intens ya, ternyata saya baru tahu kalau ketua BSMI ternyata tidak update banget. Baru kok. Oh, baru ada beberapa nama yang saya juga kenal. Ada Dr. Devi ya yang menghubungi saya untuk minta mengisi acara ini. Alhamdulillah, dan banyak juga mantan murid ya. Jadi banyak mahasiswa ini di BSMI yang sudah jadi dokter yang bergabung di BSMI, alhamdulillah ya. Nah, sekarang tunggu. Saya itu
Saya itu nggak bisa nggak bisa screen-nya itu nggak bisa diluaskan itu ya. Full screen itu nggak bisa, sebentar. Ini kelihatan seperti ini ya, tapi nggak bisa dibesarkan. Atau dibantu dari operator aja gimana, Dok? Sebentar. Diapain? Nggak. Bermasalah ini kayak. Sebentar. Nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa kali ya kalau nggak full screen ya. Tapi nggak enak lihatnya. Alhamdulillah ya. Jadi sesi kali ini saya harapkan ini kembali ke niat ya. Niat kita masing-masing untuk menambah ilmu, menambah pengetahuan. Karena kalau nggak ada niat ibadah di situ nanti sia-sia kita duduk di sini, insya Allah. Semoga tidak. Nah, baik. Untuk selanjutnya, ini saya nggak tahu audiensnya ini dari usia berapa sampai berapa ya. Ini kelihatan ya. Coba Auni ngelihat ini. Kelihatan dokter? Kelihatan. Kelihatan, Mbak. Atau saya, tapi nggak bisa di ini, nggak bisa di, bisa. Masya Allah. Alhamdulillah. Kelihatan ya, ini full screen ya. Full screen, Dok. Ya, ini audiensnya saya nggak tahu audiensnya, sepertinya usianya bermacam-macam. Mungkin ada yang dari paling muda sampai yang sudah punya cucu mungkin ya. Tapi setidaknya kalaupun nanti tidak untuk diri sendiri juga untuk anak-anaknya ya, yang memang punya permasalahan jerawat. Ini saya akan mengangkat tentang jerawat dan solusinya. Saya diberi waktu 20 menit ya Uni ya. Oke, Iya, baik. dokter. Apa itu jerawat? Jadi saya memakai bahasanya bahasa awam karena ini mix ya, ada dokternya juga, ada yang awamnya juga gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Jadi apa sih itu jerawat? Jerawat kalau di bahasa medisnya akne kita ngomong ya. Jadi ada suatu kondisi kulit yang terjadi saat folikel rambut tersumbat oleh minyak atau sebum kalau bahasa medisnya ya, dan sel kulit mati. Nah, bagaimana terjadinya? Di sini dilihat ya, patogenesis kalau pakai bahasa medisnya. Jadi patogenesisnya apa? Melibatkan 4 hal. Yang pertama ada produksi minyak yang berlebih ya. Kemudian ada hiperkeratinisasi ya. Jadi ada pengelupasan kulit di daerah folikel rambut yang berlebih. Kemudian ada kolonisasi dari bakteri ya, kemudian ada inflamasi. Jadi ini adalah serial atau urutan kenapa ya. Kita lihat di gambar ini, di gambar pertama ini mulai ada sekresi sebum atau minyak yang berlebih, kemudian ada keratinisasi kulit ya. Dan ini mulai mengalami penyumbatan. Nah, penyumbatan kalau tidak terjadi apa-apa, tidak terjadi inflamasi, mungkin kita akan melihat secara klinis di wajah muncul seperti bintil saja tanpa ada kemerahan ya, yang kita sebut dengan komedo. Kemudian kalau dia ada bintil dan ada hitam di ujungnya, itu komedo yang terbuka. Nah, kalau sudah ada inflamasi ya, sudah mulai terjadi inflamasi, ada bakteri yang datang ke situ. Nah, itu yang kita lihat dengan papul ya, jadi bintil berwarna merah
jerawat yang mengalami infeksi. Nah, kalau dia semakin hebat inflamasinya, ruptur ya. Jadi pecah folikelnya, kemudian terjadilah yang kita sebut kadang menjadi nodul ya, dan ini yang mempunyai komplikasi nanti untuk jaringan parut. Siapa yang akan terkena? Siapa yang biasanya terkena jerawat? Di semua jenis ras di muka bumi ini akan kena jerawat, dan ini masuk ke 8 penyakit tersering di dunia. Jadi artinya untuk para pemilik jerawat itu tidak perlu khawatir karena temennya banyak ya. Jadi hampir 100% orang pernah berjerawat dalam periode kehidupannya dengan spektrum yang berbeda ya. Ada yang dia hanya ringan, ada yang sedang atau berat ya. Dan usia berapa yang akan terkena? Jadi sejak usia pubertas sampai dengan usia dewasa akhir atau dewasa awal, 40 tahunan. Jadi ini lama ya, tergantung karena ini besar hubungannya dengan hormonal, nanti kita lihat. Jadi kenapa mulainya usia pubertas? Karena saat itulah produksi sebum itu meningkat ya, karena ada efek dari hormon. Dan laki-laki itu sebenarnya hampir mirip ya kejadiannya. Tetapi untuk laki-laki itu biasanya lebih mudah untuk masuk ke dalam tingkat yang lebih parah ya. Karena hormonnya lebih banyak daripada perempuan untuk androgen atau hormon yang mempengaruhi jerawat itu sendiri. Nah, jenis jerawat atau akne ini berdasarkan gejalanya kita lihat ya, kalau ada 2, ada yang inflamatif dan ada yang non-inflamatif. Jadi ada yang dia mengalami peradangan dan tidak. Kalau dia tidak mengalami peradangan, itu yang kita sebut dengan komedo ya, komedo tertutup dan komedo terbuka tadi itu. Sisanya yang papul, pustul, lesi merah, itu semua adalah tipe yang inflamasi ya. Tipenya berbeda. Kalau berdasarkan area, ini sering ditanya pasien, "Dok, saya kok di punggung ada muncul bintil-bintil," katanya. Nah, itu jerawat. Jerawat itu, Pak, misalnya. "Oh, kok bisa ya jerawat di punggungnya?" Jerawat ada di mana saja selama dia ada sebumnya, kelenjar minyaknya, dan ada rambutnya. Jadi dimanapun dia bisa berada gitu. Bisa di wajah, bisa di leher, bisa di punggung, dada, lengan. Itu yang paling banyak. Dan bisa terjadi seperti itu ya. Walaupun jarang, yang paling banyak di daerah itu. Nah, untuk tingkat keparahannya, ada yang dia ringan, ada yang sedang, ada yang parah dan parah sekali ya. Nanti itu bisa dinilai, biasanya dokter akan menilai itu berdasarkan jumlah berapa banyak papul atau pustul ya, bintil-bintil merah dan bintil bernanahnya di wajah. Nanti akan dinilai. Dan pengobatannya pun akan berbeda nanti ya. Nah, komplikasinya apa sih yang kadang-kadang membuat kenapa ini jadi permasalahan yang tidak pernah selesai gitu ya, karena manusia itu tumbuh dari bayi terus menjadi besar, nanti dia punya anak, anaknya juga akan tumbuh lagi menjadi dewasa lagi dan mengalami fase Nah, komplikasi yang akan dirasakan oleh yang menderita jerawat itu biasanya hiperpigmentasi pasca inflamasi, jadi hitam-hitam kalau habis jerawat, atau kadang-kadang nggak hitam, merah dia. Ini banyak nih bekas jerawatnya merah atau menghitam ya, atau warnanya pink. Nah, itu banyak. Nah, ini kadang-kadang mengganggu. Kemudian apalagi jaringan parut atau scar kita bilang dengan berbagai macam model ya. Ini bisa karena
keparahan jerawat itu di awal atau karena sering dimanipulasi ya, sehingga membuat semakin parah. Dan komplikasi yang paling umum saya dapati sebagai klinisi juga, rasa percaya diri yang menurun ya karena ada jerawat. Padahal kalau semua orang punya jerawat mestinya, tapi tidak seperti itu, apalagi untuk anak-anak yang masih mencari jati diri, yang baru awal ya pubertas, yang sudah mulai suka sama lawan jenis. Nah, ini bermasalah sekali atau dia terganggu untuk masalah sosialnya ya. Nah, sebenarnya jadi jerawat ini susah gampang kalau kita sebagai dokter, sebagai klinisi untuk ngobatin karena multifaktorial dia. Faktornya banyak. Dan kalau ada beberapa faktor yang bisa kita kendalikan, ternyata tidak bisa terkendali yang membuat dia seperti itu. Contoh, ini beberapa faktor resiko ya yang memang didapatkan dari literatur ya. Yang pertama hormonal. Nah, ini suatu yang biasa sekali, misalnya pada wanita saat haid, sebelum haid, setelah haid muncul jerawat ya. Ada pengaruh hormon di situ. Kemudian kehamilan atau ada penyakit misalnya ya, polycystic ovarian syndrome biasa dengar ya. Kadang-kadang berjerawat kan ada pengaruh hormonal di sini. Begitupun dengan laki-laki ya. Jadi laki-laki juga hormon androgennya juga banyak ya. Jadi ini yang akan mempengaruhi produksi sebum, produksi minyak sehingga mungkin minyaknya lebih banyak di wajah dibanding perempuan sehingga kemungkinan berjerawatnya juga lebih besar. Juga mempengaruhi hiperkeratinisasi tadi itu ya. Kemudian pemakai oklusif di badan kita. Misalnya topi, helm ya, masker. Nah, ini yang sekarang saat ini lagi booming nih. Jadi akne karena masker. Jadi mask acne kita bilang ya. Jadi ini banyak sekali kasusnya. Karena penggunaan masker yang terus-menerus dari pagi sampai malam hari kadang-kadang. Makanya itu tidak banyak. Nah, ini. Kemudian helm, pakai helm nih setiap hari. Dok, banyak jerawat nih di daerah dahi saya di bagian pelipis. Ya kebiasaanmu memakai apa setiap hari pergi naik motor pakai helm. Nah, ini salah satu penyebab ya, bisa karena bahan-bahan yang oklusif yang kita pakai di badan. Kemudian polusi udara, kebersihan kulit jadi bermasalah ya. Dan kondisi cuaca, kelembapan yang tinggi seperti di daerah kita ini bisa mempengaruhi pada orang-orang yang prone acne ya. Jadi kulitnya kemungkinan untuk terkena jerawat itu besar. Kemudian penggunaan kosmetik. Nah, ini anak-anak zaman sekarang ini ya, kadang-kadang pengen tiru-tiru kawannya mungkin. Jadi pengen dan mulailah timbul jerawatnya di mana-mana ya. Atau menggunakan produk-produk yang enggak sesuai dengan jenis kulitnya. Jadi pakai produk kosmetik yang oil base misalnya berminyak ya. Atau yang komedogenik ya, karena oklusif sekali misalnya. Kemudian stres. Nah, stres ini salah satu faktor ya. Banyak pikiran, lagi ujian misalnya. Muncul jerawat karena hormon kortisolnya juga meningkat ya melalui HPA aksis ya. Jadi ini bisa membuat jerawat itu muncul. Kemudian obat-obat seseorang yang dia ke klinik misalnya atau dia berobat dalam jangka waktu panjang dengan steroid misalnya, muncullah akne walaupun aknenya bukan akne yang seperti yang sekarang ini ya, jadi akne steroid sendiri. Tadi yang kalau karena bahan-bahan oklusif kita sebut dengan akne mekanika ya. Kalau karena kosmetik, akne kosmetik kita bilang. Jadi tergantung dari anamnesis atau saat kita bertanya ke pasien seperti apa perjalanannya. Kemudian dan kadang-kadang kita juga bisa lihat dari sebaran jerawat itu sendiri. Kemudian genetik. Nah, genetik ini juga nggak bisa dirubah, nggak bisa kita ubah.
Karena biasanya orang tua yang berjerawat itu akan turun ke anaknya. 90% anaknya berjerawat, biasanya seperti itu. Apalagi kalau orang tua dua-duanya gitu. Jadi sekitar 50-90% tuh anaknya bisa berjerawat juga. Jadi kadang-kadang kita tanya, "Bapak ibumu gimana? Berjerawat juga?" "Iya, iya dokter." Nah, berarti memang ada ya. Dan ini juga susah kita ubah, gimana caranya ngubah genetik ya. Kemudian paparan sinar matahari berlebih. Nah, pada orang-orang sekali untuk berjerawat, kena panas sedikit aja agak lama, itu nanti mulai muncul beruntus-beruntusnya ya. Karena ada perubahan di wajah itu sehingga produksi sebumnya lebih banyak lagi sehingga terjadi sumbatan tadi itu. Kemudian status gizi, kalau ada penelitian itu mengatakan ada hubungannya status gizi ini. Kalau di medis kita definisikan dengan IMT ya, pada yang IMT-nya berlebih ya. Ini juga bisa mempengaruhi munculnya cedera seimbang. Nah, literatur mengatakan walaupun ada beberapa kontroversi ya mengenai hasil penelitian, ada yang ngomong iya, ada yang ngomong enggak, tetapi kita bisa lihat bahwa banyak penelitian mengatakan indeks glikemik yang tinggi itu mempengaruhi jerawat ya. Jadi minum minuman bersoda yang manis misalnya, atau ya memakan biskuit yang manis-manis, pokoknya makanan manis-manis, nah itu indeks glikemiknya tinggi, itu bisa mempengaruhi hipertensi folikular tadi itu, jadi dipengaruhi oleh hormon pertumbuhan yang seperti insulin ya, insulin like growth factor ya. Kemudian tipe kulit juga, ada yang tipe kulitnya berminyak, tipe kulitnya normal, kering. Dan biasanya pada tipe kulit yang berminyak lebih banyak untuk muncul. Atasinya seperti apa? Nah, ini yang penting. Kalau kita lihat faktor risikonya, ada beberapa hal yang saya merahin itu tidak bisa kita ubah, tetapi ada beberapa yang bisa kita ubah. Dan ini yang pertama kali kita lakukan kalau ada pasien-pasien atau ada yang berjerawat, kita berikan edukasi ya. Yang pertama itu cuci wajah, karena kita tahu kotoran-kotoran itu akan mempengaruhi juga sumbatan yang ada di wajah. Dengan sabun wajah dengan benar, jadi nggak asal. Tanya nanti, dia berjerawat datang, jadi kamu cuci muka setiap mau wudhu misalnya. Ya itu wudhu benar, pakai air, tetapi yang dimaksud dengan pakai sabun berapa banyak, berapa lama, berapa kali, sama. Jadi setiap mau sholat mungkin dia cuci muka gitu kan, padahal ini tidak betul ya, karena semakin sering cuci muka artinya kulitnya akan semakin kering. Kalau dia semakin kering itu akan meluar, tambah lagi juga permukaan kulitnya sudah tidak akan baik karena sabun itu adalah bahan iritan ya. Jadi kalau sering terus-menerus dipakai itu akan mempengaruhi mikrobiom yang ada di wajah ya, bakteri-bakteri baik yang memang berguna untuk mengatur keasaman atau pH wajah ya. Jadi kalau itu dihilangkan dengan sabun, itu akan mempengaruhi keadaan kulit. Jadi tambah banyak jerawatnya, bukannya tambah bersih mukanya. Karena kadang-kadang mungkin. Kemudian, nah ini paling tidak 2 kali sehari bangun tidur dan sebelum tidur memakai pembersih wajah dengan sabun ini pun minimal sekali ya, karena fungsinya hanya mengangkat kotoran, bukan untuk menghilangkan minyak. Karena nggak bisa minyak itu dihilangkan akan semakin produksi semakin banyak justru. Jadi sebentar saja ya. Jadi fungsinya hanya untuk mengangkat kotoran sehingga mikrobiom atau biota yang penting untuk wajah kita tetap terjaga di situ ya. Kemudian menggunakan pelembab rutin untuk yang berjerawat. Kenapa? Karena biasanya kering mukanya. Kalau kering otomatis produksi kelenjar minyak akan bertambah. Jadi seperti itu ya. Jadi ada sensor tersendiri. Kalau muka seseorang kering, maka bagaimana caranya supaya lembab? Dengan cara memproduksi minyak lebih banyak. Jadi
diusahakan untuk kulitnya lembab ya, bukan dengan bahan-bahan yang oil free dan non comedogenic. Kemudian produk kosmetik juga memakai yang non comedogenic ya, jangan sampai menimbulkan komedo. Biasanya ada itu, ada bacaannya non comedogenic misalnya. Ya, kemudian mengurangi frekuensi gesekan atau tekanan pada wajah atau kulit. Tadi itu kita sudah bicara tentang bahan-bahan yang oklusif tadi ya. Nah ini susah kalau setiap hari juga pakai helm misalnya ya, mungkin kalau jangka waktunya panjang mungkin helmnya diganti yang tidak begitu menekan ya, atau maskernya dipilih yang tidak begitu menekan wajah ya, kalau tidak ada orang. Jadi kalau dibuka terus nanti dimarahin Dokter Dewi, nggak boleh ya. Jadi kita buka saat tidak ada orang lain di sekitar kita ya. Jadi boleh, jadi agak tidak terlalu sering untuk digunakan ya, ada kesempatan. Ini kasihan itu mungkin untuk petugas kesehatan atau pakai dari pagi sampai sore gitu ya, itu sulit, apalagi kalau sudah pakai baju astronotnya misalnya, itu susah sekali ya. Kemudian mengubah gaya hidup. Nah, ini juga penting. Ini sudah selalu jadi edukasi kita kalau ada pasien yang berjerawat ya. Kurangi makanan berindeks glikemik tinggi, kurangi yang manis-manis, gula-gula, segala macam itu ya. Karena perubahannya kalau kita bisa mengurangi itu. Seperti di artikel juga dikatakan ada hubungannya dengan penggunaan konsumsi dairy food ya, makanan-makanan yang bersusu itu juga bisa memperbaiki keadaan kulit, walaupun ada juga kontroversinya, ada juga mengatakan tidak ada hubungannya dengan minum susu atau coklat ya, tetapi kalau indeks glikemiknya tinggi ya ada kemungkinan ke arah muncul jerawat lebih banyak. Olahraga ya, olahraga memperbaiki IMT, meningkatkan kesehatan, menimbulkan efek bahagia karena endorfinnya keluar ya. Jadi ini olahraga fungsinya di sana. Kemudian mengurangi stres, istirahat yang cukup. Nah, kadang-kadang saya tanya juga sama pasien-pasien yang berjerawat, kalian tidurnya jam berapa? Jam 2 dokter, jam 3, jam 4. Nah, kalau tidak bisa akan sulit jerawatnya hilang. Karena kulit itu juga stres kalau kita nggak istirahat ya. Karena irama sirkadian itu kan Allah sudah bilang itu waktu malam itu untuk istirahat, kalau untuk waktu siang itu silakan untuk mencari nafkah segala macam ya, untuk beraktivitas, tapi malam itu istirahat. Nah, kalau diubah dan kita ya. Kemudian kalau memang punya kecenderungan untuk ada masalah genetik, misalnya orang tuanya juga berjerawat, mungkin lebih dini untuk diobatin ya, jangan ditunggu sampai parah. Karena apa? Karena biasanya yang akan bermasalah itu scarring-nya ya, atau scar akne atau jaringan parut sudah berjerawat. Nah, kemudian terakhir, mungkin kalau sudah tidak bisa lagi itu dikendalikan, sebenarnya sudah sesuai dengan apa yang sudah dibilang tetapi masih ada, berobat ke ahlinya ya. Jangan mencari pengobatan sendiri, karena kalau ngobatin sendiri itu kadang-kadang nyoba jadi jatuhnya. Ambil ini obat nggak begitu baik, ke sini ya kayak gitu ya. Pada akhirnya justru akan menambah parah ya, menambah parah jerawatnya itu sendiri. Nah, itu mungkin ya yang mesti kita perhatikan. Saya kurang berapa menit? Nggak kira-kira kurang. Sudah habis lewat ya? 3 menit dokter, iya. Oh iya, baik, sebentar lagi ya. Oke, nah ini saya mau memperlihatkan ada ini sebenarnya ya pembangkit semangat ya. Kulit itu nggak sempurna, kulit itu. Kita punya jerawat, punya kerut, punya bercak hitam, punya jaringan parut, punya eksim ya. Tapi itu nggak apa-apa, ya kita terima ya seperti itu, dikasih sama diterima, bukan berarti jangan membuat kita menjadi lebih stres. Kalau kita stres, ini juga nggak akan pernah hilang gitu ya. Jadi yang paling jadi goal kita itu bukan
kulit yang betul-betul tidak ada apa-apanya saking sempurnanya ya, tetapi hidup bahagia dengan apa yang kita punya dengan keadaan kulit tersebut, dengan tetap mencari pengobatan, tetapi bukan berarti membuat kita stres gara-gara itu, dan ini mengganggu karena pada akhirnya ya. Jadi mungkin ada juga yang sampai mau bunuh diri itu gara-gara jerawat. Nah, ini ada penelitiannya ya. Oke, baik, itu saja barangkali. Jadi semoga ini bermanfaat. Saya lebih suka untuk tanya jawab selanjutnya. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Yuni. Baik teman-teman, jika ada yang ingin bertanya silahkan chat di kolom komentar. Nanti akan dijawab dengan sesi diskusi. Langsung saja kita masuk ke penyampaian materi kita yang kedua, yaitu berjudul Memilih Kosmetik dan Skincare yang Aman, yang akan disampaikan oleh Ibu Emi Amalia Eswam, APTMSC. Kepada Ibu Emi Amalia, dipersilahkan Bu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati Ibu Ketua BSMI Riau, Ibu Dr. Dewi, Ibu narasumber kita, Ibu Dr. Yuni, sahabat-sahabat saya yang saya cintai, dan Bapak Ibu peserta webinar, dan juga Bapak Ibu dokter dimanapun berada. Baik, perkenalkan saya Emi ya dari BPOM. Ini ingin menyampaikan materi sharing tentang kosmetik yang aman. Ini saya yang sharing aja ya, izin ya. Ini layarnya sudah bisa terlihat Bapak Ibu? Sudah terlihat Bu. Oke, ya. Kita lanjut. Baik, ini mengenai kosmetik aman yang akan saya sampaikan. Ini tentu saja perspektifnya dari dari perspektif BPOM sebagai pengawas. Nah, pertama kita lihat dulu secara lebih umum ini mengenai apa itu adalah kosmetik, yang dimaksud kosmetik kalau dari per BPOM 1745, bahwa kosmetik ini adalah segala sesuatu campuran bahan atau campuran bahan yang digosok, dilekarkan, dituangkan, dipercikkan atau disemprotkan, atau bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia atau gigi atau mukosa mulut. Berarti di sini kosmetik ini hanyalah segala sesuatu yang berada di luar, nah yang melalui dimasukkan ke dalam tubuh, baik dimakan ataupun disuntik ya dalam suntik pemutih, itu bukan masuk dalam kategori kosmetik. Nah, dalam lingkup yang lebih luas, sebenarnya kita semua, Bapak Ibu, kita semua ini mengkonsumsi kosmetik dalam sehari-hari, bahkan dalam 24 jam kita ya, dari mulai bangun tidur, kita sudah menggunakan pasta gigi mungkin. Kemudian ada sabun, kemudian ketika kita juga dalam pagi, siang, sore, malam juga mau tidur juga menggunakan produk dari kosmetik ya, maka sangat penting sekali untuk melihat produk-produk kosmetik ini dalam segi keamanan dan mutunya. Kemudian tujuannya kalau dilihat dari Permenkes di 2020, tujuan penggunaan kosmetik ini membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan atau memperbaiki bau badan, atau melindungi atau memelihara, menambah daya tarik sehingga tubuh pada kondisi baik dan tidak termasuk golongan obat. Yang di highlight di sini adalah bahwa memang kosmetik ini tujuannya hanya ini saja, tidak bermaksud untuk yang lebih, misalnya seperti memutihkan, nah itu bukan termasuk dalam tujuan penggunaan kosmetik. Kemudian kalau kita lihat dalam per BPOM 34 2013 mengenai sediaan-sediaan kosmetik yang ada, itu digolongkan dalam 20 sediaan. Contohnya ini yang pertama adalah sediaan untuk bayi dengan turunan-turunannya, kemudian juga ada yang kedua ini adalah masker wajah. Nah, masker wajah ini sekarang booming juga Bapak Ibu, banyak kita lihat ya, karena digemari juga oleh generasi milenial kita, ini penggunaan masker wajah yang mudah didapat secara online, baik
online maupun di toko-toko juga. Nah, banyak juga yang ini beredar dengan konteks dengan contoh-contoh yang tidak ada izin edar atau ilegal ya, bahkan juga kita tidak bisa memastikan keamanannya. Kemudian ini secara singkat ada alas bedak, sabun mandi dan turunannya, sediaan wangi-wangian, sediaan mandi, kemudian juga sediaan depilatori, antiperspiran, sediaan rambut dan turunannya dengan pewarna, ada sediaan cukur, sediaan rias mata, rias bibir, gigi dan mulut. Kemudian yang ke-15 ini sediaan untuk perawatan dan rias kuku, 16 sediaan untuk organ intim bagian luar, sediaan mandi surya, sediaan pencerah kulit. Nah ini sediaan pencerah kulit ya Bapak Ibu tidak dia membantu tadi memutihkan, bukan memutihkan langsung gitu. Kemudian 19 sediaan untuk menggelapkan kulit, ada juga yang kebalikannya, ini bahkan untuk menggelapkan kulit, kemudian juga sediaan anti wrinkle. Nah, ini semua adalah 20 jenis sediaan kosmetik yang ada. Nah, lanjut dengan sekarang dalam zaman kita sekarang adalah zaman era digital, di mana revolusi industri 4.0 ini menggeser segala sesuatu, termasuk juga pola perdagangan dunia, di mana dulu jual beli konvensional ini yang ada buyer, ada customer-nya di satu tempat, kemudian juga ada mulai melebar ya ke MLM. Dulu kita sering mendengar berbagai macam merek yang dijual secara multi level marketing, dan sampailah kita di sekarang ini adalah jual beli itu sudah memasuki pasar online, yang kita ibu-ibu generasi muda, milenial, cukup leye-leye, rebahan, kaum rebahan tetap bisa belanja dengan gunain jempol gitu ya. Jadi sangat mudah, sangat berbagai platform media menayangkannya, dan iklan-iklan juga tentu saja bombastis gitu. Kemudian akibatnya juga kita lihat berbagai marketplace ini ya macam-macam, mulai dari Lazada ya, ini macam-macam ada banyak. Ini juga menawarkan berbagai keunggulannya masing-masing ya, ada diskon ongkir dan segala macam. Jadi ini memang benar-benar memudahkan transaksi secara online. Nah, tentu dari pihak konsumen menghadapi keadaan yang terkini juga perlu membentengi diri untuk bagaimana cara memilih kosmetik yang aman, khususnya karena temanya sekarang adalah tentang kosmetik. Nah, akibat dari perdagangan dunia yang sudah berubah wajahnya juga tentu memasuki perbedaan cara iklan yang ada gitu ya. Mulai banyak kita dengar ada beauty influencer, ada beauty vlogger, ada kita dengar juga iklan melalui media sosial, dan kadang-kadang ini memang bukan kadang-kadang sering kita temui bahwa ini memang bombastis ya, sangat strong ya, kalimatnya iklan itu berlebih-lebihan, klaimnya berlebihan, dan juga kita lihat bahwa public figure juga endorse ya berbagai macam kosmetik ini, bahkan juga ada yang bahkan ternyata kosmetik itu ilegal atau belum ada izin. Nah, ini fenomena yang ada. Nah, langsung kita lihat saja untuk lebih jelasnya. Sebenarnya kosmetik ilegal itu apa saja? Yang di sebelah kiri ini adalah kosmetik ilegal ini adalah produk kosmetik yang dilarang beredar di Indonesia, baik karena dia palsu atau dia tanpa izin edar atau dicabut izinnya karena mengandung bahan berbahaya. Jadi yang pertama yang di kanan, yang kedua yang itu kosmetik palsu. Bisa jadi kosmetik ilegal ini adalah karena dia palsu. Kenapa palsu? Karena kosmetik ini membentuk tiruannya dari produk yang sudah ada, eksis ya, brandnya mungkin sudah dikenal masyarakat, misalnya let's say misalnya Pons misalnya yang masyarakat tahu secara jamak, dan kemudian mereka menirukan abal-abal, menyerupai, kemudian membuat produk tersendiri, kemudian menjual secara masif. Kemudian yang termasuk yang kosmetik ilegal itu juga adalah kosmetik yang tanpa izin edar atau singkat TIE. Ini adalah produk kosmetik yang belum memiliki nomor notifikasi. Jadi setiap produk kosmetik di Indonesia ini sesuai dengan Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 itu harus memiliki izin edar. Maka termasuk kosmetik ini dia memiliki nomor izin edar dengan nomor notifikasi, ada 2 huruf, itu NA, N diikuti huruf A, B, C, D, E, tergantung benua yang produk dari kosmetik itu mendaftar, kemudian diikuti 11 nomor digit dari nomor izin edar. Nah, ini yang menandakan produk tersebut sudah didaftarkan. Nah, bagaimana jika produk itu, misalnya kita Bapak Ibu lihat di kemasannya ada nomor izinnya, misalnya NA diikuti 11 digit nomor, untuk memastikan apakah produk itu benar ya ada, atau memang dia abal-abal, karena ada juga yang kita temukan dalam pengawasan produk itu mencantumkan nomor izin, tetapi nomor izinnya itu palsu gitu. Nah, Bapak Ibu bisa mengecek nanti di
cek BPOM ya dalam aplikasi dengan masukkan nomor notifikasi ini. Jadi silahkan juga diunduh aplikasinya, easy, cukup dengan di Android ataupun di iPhone juga bisa digunakan, di download cek BPOM, nanti dimasukkan nomor izin edar yang ingin diketahui. Itu berlaku juga untuk seluruh produk yang lain, obat tradisional, kosmetik, dan suplemen kesehatan. Kemudian selanjutnya adalah kosmetik mengandung bahan berbahaya. Ini juga kita temukan banyak sekali yang mengandung bahan berbahaya. Yang ingin saya highlight juga adalah bahwa kecenderungan karena pasar global tadi, ya, digitalisasi, dan masyarakat kita juga tren kekinian misalnya kosmetik itu dari Korea, ya, Korea Selatan. Jadi ada yang belanja langsung produk-produknya itu adalah produk-produk dari Korea gitu yang dikemari. Nah, ini juga tetap harus boleh produk itu dari luar, tapi juga dia harus import dan mendaftar dan ternotifikasi di Indonesia dan melalui Badan POM. Kemudian yang saya juga ingin nyatakan bahwa belum tentu semua produk luar negeri itu high quality, gitu ya, bagus, benar-benar apa namanya ekspektasi kita misalnya mahal, bagus gitu ya. Tidak, dari yang kami temukan itu bahkan dengan produk-produk dari negara-negara yang besar juga kita lihat itu juga ada yang mengandung bahan-bahan berbahaya. Nah, kemudian bisa kita lihat contoh-contoh berikut. Ini adalah seperti tadi ya, produk ini adalah dia palsu, dia mengambil dari brand-brand yang sudah familiar di masyarakat, baik Pond's ataupun Citra seperti ini, dijual di marketplace, kemudian dengan harga yang lumayan ya, ini bukan bisa dikatakan murah ya sebenarnya, dan ini juga diminati oleh masyarakat. Nah, seperti lagi ini juga dalam sediaan ini istilahnya makeup ya untuk banyak warna ini pilihan. Nah, ini juga adalah produk-produk palsu. Hati-hati Bapak Ibu, tetap tadi seperti tadi ya, untuk mengecek nomor izin edar di setiap kemasannya. Kemudian mencocokkan apakah nomor izin edar itu benar-benar ada dan terkonfirmasi dalam database Badan POM. Contoh-contoh dalam sediaan makeup ini juga kita pernah menemukan ya beberapa produk yang dan banyak juga ya, bahkan ini mengandung pewarna merahnya itu adalah pewarna merah rodamin B ya, merah ketiga ya, yang pewarna dan rodamin B itu adalah warna yang pewarna untuk tekstil yang tidak diperbolehkan untuk kosmetik, dan itu digunakan dipakai dalam produk-produk kosmetik. Kemudian ini juga adalah beberapa contoh lain dari kosmetik tanpa izin edar. Ini juga Natural 99 ini dulu kita juga pernah menemukan ini mengandung merkuri ya, dan banyak juga produk-produk off label ya, yang tidak ada label, tidak ada keterangan yang beredar di masyarakat sebagai krim malam, krim siang gitu. Dan itu juga perlu kita waspadai. Sekali lagi, tetap jika dia namanya kosmetik dalam bentuk sediaan yang dalam bagaimanapun bentuknya, ya krim, botol ataupun tabur dan sebagainya, itu tetap harus ada izin edar dari Badan POM. Kemudian ini juga beberapa produk-produk yang tidak ada izin edar yang kita awasi dan amankan. Kemudian ini adalah contohnya juga, ini adalah hidrokinon ya. Hidrokinon ini sebenarnya bisa itu sebagai obat, tidak dalam kategori kosmetik. Nah, kembali ini hanya salah satu contoh yang kami angkat untuk bahan berbahaya di kosmetik. Contohnya adalah merkuri. Sesuai dengan Perbepom 23 di tahun 2019 tentang persyaratan teknis kosmetik, bahwa merkuri ini benar-benar tidak boleh ada di dalam jenis apapun dalam kosmetik gitu ya, karena efek sampingnya yang bisa menyebabkan kanker, bahkan kanker ini ya, gangguan janin, gangguan saraf, ataupun juga penyakit ginjal kronis. Nah, ini juga beberapa gejala intoksikasi, beberapa contoh-contoh akibat dari pemaparan merkuri kepada kulit ya. Kemudian kalau dilihat dari hasil pengawasan ya di lingkup kami gitu ya, ini memang perlu pengawasan dari hulu ke hilir, karena juga baik dan mengawasi dari produk gitu ya, ketika kita melakukan pengawasan pemusnahan terhadap produk, jika mata rantai penawaran permintaan dari konsumen ini tidak ditekan dengan menciptakan demand yang lebih sehat ya dari konsumen yang cerdas tadi, maka ini siklusnya akan terus berulang, karena pelaku usaha ini juga tentu melihat angka pasar ya, dan belanja kosmetik ini secara global dari belanja seluruh Indonesia untuk kosmetik ini sangat tinggi gitu ya. Jadi sepertinya memang Indonesia ini sangat sangat concern gitu ya, sangat senang gitu untuk membeli produk kosmetik. Kita juga lihat bahwa sebenarnya dalam tren kekinian ini di masyarakat kita, remaja-remaja kita saat ini sangat
concern dengan perawatan badan ya, perawatan kulit, bahkan juga lebih spesifik lagi ke perawatan muka ya untuk generasi-generasi saat ini gitu. Bahkan kadang-kadang luar biasa effortnya ya kalau kita lihat, apalagi didukung dengan tren-tren di medsos sekarang ya, dengan itu juga semakin mendukung bahwa seolah-olah akhirnya at all cost untuk mempercantik itu mereka taking risk gitu ya, macam-macam ya, bahkan yang kadang-kadang kita juga ya miris juga ya dengan tingkat apa namanya ya untuk ke muka ini. Nah, ini dalam fungsi pengawasan ini ada pre-market atau post-market. Badan POM ada di pengawasan baik produk sebelum beredar maupun sesudah beredar. Kemudian kita juga melakukan pemberdayaan masyarakat agar tadi bisa melindungi diri, terutama kita juga dan ibu-ibu juga mungkin yang memiliki anak putri di rumah ya, untuk bisa benar-benar memanfaatkan produk-produk yang aman, bermutu dan bermanfaat. Kemudian kalau kita lihat ini pengawasan Badan POM ini ada dari sisi produknya ataupun juga dari sisi fasilitas produksinya atau di tempat sarananya. Dari yang pernah kita awasi dan kita amankan, Bapak Ibu, contoh dari produk yang misalnya krim itu ya, itu bahkan diproduksi itu di tempat yang tidak sama sekali tidak hygiene, kemudian juga ditempatkan di dalam ember dan bahan bakunya kita juga tidak tahu apa saja yang dicantumkan, dimasukkan saja ke dalam itu, kemudian dijual mungkin dengan harga yang lumayan ya, karena packagingnya ketika membungkus dan dikemas dengan kemasan yang sangat-sangat eye-catching mungkin, jadi sehingga orang mungkin tidak misalnya tidak bisa membayangkan bahwa sebenarnya tempat produksinya itu luar biasa ininya lah gitu, luar biasa buruk dan jelek gitu. Nah, kemudian dalam segi post market ini sebenarnya pemeriksaan itu meliputi tadi tidak hanya sarana dan produknya, tapi juga kita menguasai iklan dan penandaan, karena ternyata iklan dan penandaan ini juga sangat berdampak besar ya bagi konsumen untuk memilih contoh-contoh dari produk yang ingin dibeli, dan nanti kita akan lihat. Nah, untuk Riau sendiri Bapak Ibu, ini wilayah pengawasan ini dibagi menjadi 3. Kalau BPOM Inhil ini di wilayah pengawasannya Inhu dan Inhil, kemudian ada BPOM Dumai dengan wilayah pengawasan Dumai dan Bengkalis. Nah, sisanya itu dilakukan pengawasannya oleh BPOM Pekanbaru. Jadi dalam wilayah Riau dengan 12 kabupaten kota ini dibagi dalam 3 wilayah pengawasan. Nah, untuk tadi sebagai gambaran juga bagi kita semua bahwa dari hasil kami pengawasan di tahun 2021 saja dari 100% sarana yang kita awasi misalnya itu 2/3 atau 66%-nya itu hampir adalah kita temukan produk kosmetik yang tidak memenuhi ketentuan, baik dia tadi seperti tadi yang tanpa izin edar, kadaluarsa, mengandung bahan berbahaya dan macam-macam gitu. Kalau di pelosok juga kita lihat itu kosmetiknya sudah kadaluarsa ya, ada juga kita temukan. Kemudian yang tadi mengandung bahan berbahaya atau tanpa izin edar, dan ini memang masih ada banyak ya, dan mungkin sebenarnya di sekitar kita juga ini ya kita perlu untuk menjadi lebih baik dalam menyeleksi ya, kadang-kadang apakah produk ini memang legal gitu. Kadang-kadang ada juga yang melakukan penjualan langsung ya, misalnya dari teman ke teman, dan dia nggak mungkin lah buru, ibu itu kan PNS misalnya, itu juga tidak menjamin ya produk yang dijual oleh seseorang yang kita percaya itu adalah produknya bagus gitu. Jadi juga kita harus melihat ke produk itu sendiri. Nah, kemudian untuk sampling, dari hasil sampling dan uji, kalau pengujian itu masih di Balai Besar POM di Pekanbaru, dari sekitar 129 yang kita uji itu hanya ya lebih kurang 2% itu adalah sampel yang tidak memenuhi ketentuan. Nah, bagaimana dengan iklan dan penandaan? Nah, dari iklan dan penandaan, kalau iklan ini adalah yang disampaikan seperti tadi Bapak Ibu, yang baik misalnya dari media cetak, media elektronik, TV, radio, dan seterusnya. Kalau penandaan ini adalah label yang melekat pada produk. Nah, yang sering dilakukan oleh produk-produk kosmetik ini adalah klaim yang berlebihan ya, yang overestimate gitu ya. Mereka akan menyantumkan kalimat memutihkan. Dalam kosmetik itu tidak bisa ada kata-kata memutihkan karena bukan obat, jadi dia membantu memutihkan gitu, tapi tidak memutihkan. Kemudian mengencangkan, membesarkan, bebas jerawat dan segala macam, mencegah penuaan, atau kadang-kadang sediaan respirator untuk ini ya, untuk menghilangkan bau keringat itu, maka memutihkan ketiak misalnya. Itu mungkin ada yang pernah coba ya Bapak Ibu, mungkin sudah habis berapa produk juga nggak putih-putih kan ya. Jadi itu salah satu contoh produk-produk yang klaimnya over gitu. Kemudian klaim dalam iklan ataupun penandaannya yang membutuhkan data dukung. Ketika mencantumkan uji secara klinis itu, maka Badan POM pasti akan meminta data mana uji klinisnya dan mana hasilnya dan dalam aspek apa saja gitu, atau menyantumkan data terbaik
atau dan seterusnya, ini adalah termasuk kementerian yang berlebihan. Nah, selanjutnya jika ada hal-hal yang berdampak dalam penggunaan kosmetik yang ada izin edarnya itu, kemudian ada efek fisiologis yang muncul atau alergi seperti kemerahan, gatal-gatal atau iritasi, ini bisa dilaporkan sebagai efek samping penggunaan kosmetik ke Badan POM melalui apa? Melalui melapor eskos .pom.go.id atau bisa juga dengan mengunduh aplikasi eskos ini di layanan aplikasi ya. Atau bisa juga melalui Halo BPOM di 15533 bisa dilaporkan apa saja kejadiannya supaya ini juga bisa terekam dan ditindaklanjuti jika ini ada efek samping dari penggunaan kosmetik yang daily Bapak Ibu gunakan. Nah, selanjutnya bagaimana masyarakat bisa tahu ini tentang produk-produk bahan berbahaya yang ada, yang banyak sekali, mungkin Bapak Ibu juga akan melihat ya, karena produsen ini juga kadang berimprovisasi gitu ya, ketika produknya kita larang, kita tarik, kita musnahkan, ya juga kalau nggak kapok ya, karena ini cuannya lumayan ya, tinggi sekali, mereka akan melakukan inovasi-inovasi yang lain. Nah, untuk itu, untuk mendapatkan informasi yang tepat terhadap produk-produk kosmetik yang mengandung berbahaya ini, masyarakat bisa menggunakan di sini di cek.bpom.pom.go.id di garing /warning. Di sini bisa mendapatkan info tentang kosmetik-kosmetik yang mengandung bahan berbahaya. Nah, tentang cek tadi, untuk mengkonfirmasi nomor izin edar yang ada, yang dimana itu adalah di dua awal itu adalah huruf N diikuti dengan huruf A, B, C, D, atau E. A, B, C, D, atau E ini adalah tergantung dari benua mana produk kosmetik itu diproduksi, kemudian diikuti oleh 11 digit angka. Maka Bapak Ibu bisa juga melihat dari sini dimasukkan ke dalam kategori produk dan dimasukkan nomor registrasinya, diketikkan nomornya, kemudian dicari, di search, nah itu akan muncul produk yang Bapak Ibu tuju. Jika tidak ada, ya kemungkinan besar itu adalah produk yang tidak ada izin edarnya. Untuk yang public warning sendiri, ini bisa ditambahkan di /warning. Jadi ada dua cara tadi, bisa Bapak Ibu unduh aplikasinya untuk cek BPOM, atau Bapak Ibu bisa langsung aja ke situsnya dengan cek bpom.pom.go.id. Kemudian ini adalah beberapa contoh-contoh edukasi yang kita lakukan kepada masyarakat untuk menekan demand tadi, juga kita menyasar kepada milenial, kemudian juga ibu-ibu dan seluruh agent of change ya, kita harap juga bisa merubah perspektif ya tentang kosmetik, bahwa mungkin dulu kosmetik ini ya yang putih, yang kulit putih yang diinginkan ya, padahal juga sebenarnya malahan orang luar pengennya kulit seperti orang Indonesia, eksotik malahan. Jadi ini juga perlu kita lihat dari perspektif tentang produk kosmetik itu sendiri. Nah, terakhir pesan kami juga jelas bahwa mari kita pilih kosmetik yang aman, cek legalitas. Yang paling pokok adalah konfirmasi dulu legalitas dari suatu produk yang kita beli. Kemudian bisa juga melakukan setelah mengetahui ini juga menyuarakan kepada teman-teman yang lain untuk terus senantiasa menggunakan produk-produk kosmetik yang aman dan jelas dari mana sumber dan khasiatnya dan mutunya. Demikian yang dapat disampaikan, saya kembalikan ke moderator. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Emi. Mohon maaf sebelumnya Ibu, tadi saya lupa untuk membacakan CV Ibu. Mohon kepada panitia untuk menampilkan CV singkat Ibu Emi. Izin membacakan, Ibu Emi Amalia Eswam FPTMSC, beliau adalah Kepala Kantor Badan POM Indragiri Hilir, mengenyam pendidikan di Universitas Gadjah Mada, S1 Farmasi dan Profesi Apoteker. Kemudian untuk pengalaman kerja, 2021 hingga sekarang merupakan Kepala Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir, dan sempat pada tahun 2018 dan sampai 2021 menjadi Kepala Loka POM di Kota Dumai, dan pernah menjabat sebagai Kepala Seksi Pemeriksaan di Balai Besar POM di Pekanbaru. Terima kasih untuk Ibu Emi Amalia. Auni, ini Ibu. Iya Bu, iya Ke Dok. kos saya di Jogja.
Ibu Emi Apa teman Iya, satu kos saya di Jogja dulu waktu kuliah. iya benar. Ini kami reuni di sini bercerita. Kami reuni. Iya, Insya Allah. Ya, terima kasih Ibu Emi atas pemaparannya tentang bagaimana memilih kosmetik yang aman. Jadi teman-teman juga udah, peserta juga udah tahu nanti kalau misalnya ada mengalami efek samping pada penggunaan kosmetik bisa dilaporkan atau menghubungi Halo BPOM di 15533 ataupun aplikasi yang digunakan di Eskos Badan POM ya Bu ya. Kemudian atau langsung ke websitenya di cekbepom.pom.go.id seperti yang udah ditunjukin tadi. Nah, sebelumnya ada permintaan dari panitia untuk sebelum kita masuk ke sesi diskusi atau tanya jawab untuk pengambilan foto bersama terlebih dahulu, Bu. Nah, Dok, untuk seluruh peserta yang hadir pagi hari ini, nanti sebelum ada yang keluar atau apa, kita foto bersama dulu. Kepada semua audiens atau peserta, boleh untuk menghidupkan kameranya. Kita mau foto bersama dulu. Diberi waktu 1 menit. Apakah semuanya sudah menghidupkan kamera? Ada beberapa teman-teman peserta yang belum menghidupkan kamera. Sudah, cukup banyak yang sudah menghidupkan kamera. Silakan kepada panitia untuk mengambil foto. 1, 2, 3. Satu kali lagi. Senyum. 1, 2, 3. Apakah sudah, panitia? Satu kali lagi. 1, 2, 3. Ya, udah cukup. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah on-kan kameranya. Masuk kita ke sesi terakhir, sesi diskusi. Untuk teman-teman yang ada yang ingin bertanya, silahkan bertanya. Namun sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, Dokter, di kolom komentar. Ini untuk sesi pertanyaan pertama, kita batasi 3 pertanyaan terlebih dahulu. Ini yang Auni bacakan. Dari Repitawati Inhu. Assalamualaikum Dokter Yuni, saya mau bertanya bagaimana cara mengecilkan pori-pori karena saya sudah berganti-ganti kosmetik dengan judul dapat mengecilkan pori-pori tapi sampai detik ini belum ada perubahan yang signifikan. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua dari Risma. Assalamualaikum Dok, izin bertanya bagaimana cara mengatasi bekas jerawat kemerahan. Kemudian dari Ramona Diksi Pekanbaru. Assalamualaikum dokter, izin bertanya berdasarkan dari genetik orang tua tidak berjerawat dan malah berkulit malah berkulit kering, sedang saya berkulit berminyak. Kemudian baru-baru ini muncul jerawat kemerah-merahan, juga ada rasa gatal dan sekarang sudah banyak.
ingin mencoba skincare tapi belum berani. Sekarang hanya menggunakan sabun cuci wajah khusus akne saja. Kira-kira apa yang harus saya lakukan, Dok? Silakan kepada Dokter Yuni untuk menjawab, Dok, pertanyaan pertama dan kedua dan ketiga. Yang pertama tadi mengenai bagaimana cara menghasilkan pori-pori, kemudian yang kedua bagaimana cara mengatasi bekas jerawat, dan bagaimana cara apa yang harus dilakukan jika orang tuanya tidak ada genetik berjerawat, namun anaknya punya masalah kulit berjerawat. Apa yang bisa dilakukan selain penggunaan cuci wajah, sabun wajah? Terima kasih, Dok. Oke, baik. Kedengaran suara saya? Terdengar, Dok. Baik, terima kasih Ibu Repitawati pertanyaannya. Jadi masalah pori-pori. Ini pori-pori itu sendiri sebenarnya tekstur wajah kita itu kita bawa sejak lahir ya. Jadi mungkin kita pernah lihat ada wajah yang betul-betul dia sepertinya nggak ada pori-porinya ya. Jadi kayak bayi gitu mukanya, sampai besar pun, sampai dewasa pun wajahnya kok kayak bayi. Itu bawaan ya, jadi bawaan. Sementara ada yang juga pori-porinya kok gede gitu ya. Itu juga bisa bawaan atau proses aging, penuaan. Ya. Jadi kalau usia bertambah masuk tanda-tandanya porinya mulai membesar. Nah, kalau ada seperti ini mungkin usianya berapa ini Ibu Repita? 31, Dokter. Ya, 31 tahun. Menyadari pori-pori seperti itu sudah sejak lama mestinya ya, bukan akhir-akhir ini aja ya. Sejak mungkin baru sadar-sadarnya sekarang-sekarang ya. Jadi tidak ada, kalau memang itu bawaan, itu nggak ada cara untuk mengecilkan. Jadi kalau ada kosmetik yang ngomongnya judulnya mengecilkan pori-pori itu ya, karena itu sudah bawaannya segitu diameternya gitu ya. Cuman mungkin bisa kita kurangi penampakannya dengan penggunaan keratolitik ya. Tetapi itu juga dengan pengawasan ya. Tapi kalau mau dihilangin betul-betul dia kayak porselin tanpa pori ya itu sulit ya, sulit. Karena memang itu bukan dihilangkan ya. Kurangi penampakannya gitu. Masih bisa, tapi itu pun mungkin tidak begitu signifikan bisa mengubah betul-betul terlihat ya. Nah, itu bisa dikonsultasikan dengan dokternya ya, Ibu Repita. Kemudian pertanyaan kedua, bekas jerawat kemerahan. Bekas jerawat kemerahan ini di antara bekas jerawat yang lain ini memang paling dihilangkan susah gampang. Cuman ya mungkin memang tidak bisa dengan penggunaan kosmetik biasa. Jadi memang membutuhkan tambahan terapi ya, tambahan pengobatan. Mungkin nanti bisa didiskusikan juga dengan dokter kulit ya untuk masalah ini, karena butuh waktu ya untuk menghilangkan bekas kemerahan ini. Jadi tidak serta-merta akan hilang dalam waktu cepat juga ya. Kemudian untuk genetik, orang tua tidak berjerawat tapi kulitnya kering. Jerawat ini multifaktorial dari Ibu Ramona ya, multifaktorial penyebabnya. Jadi banyak hal, jadi kita nggak bisa cuman karena menggantungkan genetik, belum tentu juga gitu. Ya apalagi ini kering katanya kulitnya ya. Pelembab dipakai enggak gitu ya. Dan kalau emang sudah berjerawat dan ini mengganggu sekali, diobatin dulu ya. Obatin. Jadi insya Allah jerawat itu bisa diobatin. Walaupun responnya mungkin berbeda-beda setiap orang ya. Jadi ada 2 orang berjerawat sama datang ke saya obatin, belum tentu sama responnya. Ada yang baik, ada yang mungkin minimal dokternya nggak manjur, nah misalnya seperti itu. Karena sekali lagi kulit itu unik ya. Kulit itu unik, dia merespon juga berbeda ya. Jadi kalau memang sudah mengganggu sekali, mungkin lebih baik diobatin aja dulu. Nanti setelah itu baru kalau mau memakai skincare. Intinya skincare itu selama cocok dengan wajahnya nggak ada masalah ya silakan diteruskan selama masih dalam batas-batas keamanan yang tadi disebutkan oleh Bu Emi ya. Jadi seperti itu. Itu saja mungkin jawaban saya. Terima kasih dokter.
Bagaimana teman-teman mungkin sudah cukup jelas yang dijawab oleh Dokter Yuni. Selanjutnya untuk pertanyaan yang masuk ada beberapa. Yang ini yaitu dari Gus Maini. Assalamualaikum, dokter. Bagaimana cara mengatasi noda hitam dan milia di wajah? Wajah cenderung berminyak. Kemudian yang kedua, bagaimana memilih pelembab yang tepat untuk kulit? Saya pernah menggunakan beberapa pelembab, tapi beberapa waktu kemudian timbul jerawat di kulit sehingga menghentikan pemakaian. Dan pertanyaan ketiga, izin bertanya, dalam usia 50 tahun lebih, kulit agak kecoklatan. Apa bagusnya untuk membuat kulit tidak kecoklatan? Nah, silakan dijawab dokter. Ini masih pertanyaan untuk Dokter Yuni. Nanti selanjutnya kita bacakan pertanyaan untuk Ibu M. Tadi ada pertanyaan agak mirip ya, berarti dengan yang terakhir ya, cara mengatasi noda hitam dan milia Iya, namanya dokter. ya, yang itu kecoklatan. Jadi kalau melihat usia yang 50 tahun, ini mungkin tanda-tanda aging ya, jadi skin aging itu seperti itu, mulai muncul tumor jinak ya, muncul bintil-bintil misalnya menghitam, atau mulai muncul flek gitu ya, semakin kesini semakin tambah usia semakin banyak. Nah, kalau memang nanti dilihat dulu, harus diperiksa itu seberapa dalam pigmentasi yang terjadi ya, apakah hanya permukaan saja atau sampai ke dalam agen atau bahan yang bisa untuk mencerahkan ya. Tapi dalam pengawasan, tetap semuanya dalam pengawasan. Jadi tadi kalau Bu Emi bilang bahwa pemutih itu tidak masuk dalam kosmetik ya Bu Emi ya. Ya, Jadi dok, obat. ya obat. Nah kalau obat artinya yang memberikan ya dokter ya. Jadi memang salah kalau nanti beli pemutih tapi di pasaran. Karena kita nggak tahu isinya apa. Pemutihnya itu 2 minggu itu kalau ada merkurinya cepat banget. Tapi setelah itu apa yang terjadi kita nggak tahu ya. Cepat banget. Atau dikasih hidroquinon tanpa pengawasan, itu juga bisa cepat putihnya. Tapi itu putih tidak sehat ya. Itu kemudian pelembab pelembab itu mestinya dipakai walaupun berjerawat kulitnya ya. Tapi pastikan bahwa pelembab yang kita pakai itu benar-benar sudah memang khusus untuk kulit berminyak dan dia oil free. Ada kata-kata itu dia tambahkan di dalam pelembabnya. Kalau dia tidak ada jangan dipakai ya, karena kemungkinan bisa jadi memang oil base dia ya, tetap ada minyak yang bisa mengoklusi atau menutupi pori ya. Jadi usahakan seperti itu. Jadi kalau sudah ada noda hitam atau milia atau tadi segala macam itu, udah pakai produk, ada yang pemutih yang ada merek Bepom-nya, tapi ternyata kok hasilnya tidak begitu baik. Kemudian ada tambahan ya ke dokter. Nah dokter, insya Allah dokter bertanggung jawab. Maksudnya bertanggung jawab gini, kalau saya memberikan ini, saya akan observasi pasien ini, saya akan lihat pasien ini. Saya tidak akan membiarkan dia setelah make. Kalau di pasaran kan siapa yang mau bertanggung jawab ya? Setelah itu pakai bertanggung jawab. Ya itu kita sendiri yang milih. Tapi kalau kita bawa ke dokter, insya Allah akan ada edukasi. Jadi seperti ini pemakaiannya, jangan nanti akan kita tambahkan, akan kita ganti. Jadi tetap dalam pengawasan. Ya itu saja mungkin. Terima kasih dok. Nanti pelembab yang bisa digunakan pelembab yang tidak mengandung minyak ya, untuk mencegah. Ya, oil free dan non comedogenic memang ada bacaannya. Dia betul-betul mencantumkan itu gitu ya. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita bacakan pertanyaan yang masuk untuk Bu Emi. Ini dari Dr. Andriani, yaitu Assalamualaikum, izin bertanya kepada Bu Emi untuk web melacak izin edar Badan POM, apa hanya bisa melacak kosmetik dan obat saja? Apa untuk makanan juga bisa, Bu? Lalu jika kita belanja produk kosmetik online, bagaimana cara kita mengetahui bahwa itu produk palsu, Bu? Terima kasih, Bu. Kemudian ada pertanyaan juga. Ini saya ingin bertanya, Bu Emi,
berapa lama yang boleh kita simpan produk skincare yang sudah pernah dibuka sebelumnya, Bu? Misalnya apakah ada waktu-waktu yang berbeda, ada pelembab atau serum atau ada waktu yang bersamaan untuk penggunaan lama setelah dibuka dari pertama kali? Mungkin itu dulu ya, Bu. Silakan Bu Emi untuk menjawab. Oke, terima kasih. Pertama tadi dari Dokter Yanin ya. Ya ini kalau mengenai untuk mengecek yang di website itu atau di aplikasi, kan ada dua, bisa di website ataupun di aplikasi. Itu bisa untuk semua produk obat, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik dan makanan. Hanya saja kita perlu tahu kalau di makanan ini di Indonesia ini izin edar itu ada dua, ada yang dari BPOM dan juga ada industri rumah tangga pangan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Nah, yang ada di website Badan POM ini adalah izin-izin edar pangan yang terdaftar di Badan POM. Jadi yang kemasan, Bu, yang produk olahan kemasan bisa dicek juga di situ. Nah, ini silakan Bapak Ibu unduh, kemudian dimasukkan, ini sangat easy, friendly lah, mudah gitu ya, bisa kita lacak berdasarkan by name, by merek atau by sediaan atau by ini nomor registrasi. Jadi kalau nomor registrasi dia lebih spesifik. Kalau kita lacak by merek misalnya let's say Pons ya. Pons itu kan keluar semua produk Ponsnya, ada pompa, pada ini ada mungkin bisa puluhan gitu. Jadi banyak. Nah, kalau kita lacak by nomor izinnya tadi, dia spesifik mengeluarkan nomor itu saja. Nah, kita bisa verifikasi di situ. Kemudian yang kedua mengenai tadi, apakah itu kita hanya bisa mengecek produknya untuk yang ada, gimana kalau yang palsu? Nah, ya ini sebenarnya tadi ada lagi ya Bu tipsnya. Jadi dalam di BPOM itu kita kenal dengan cek klik. Klik ada 4 huruf, ada KLIK. K-nya itu cek kemasannya. Kemasan pertama, jadi untuk semua produk obat dan makanan. Obat dan makanan kalau dalam definisi ini itu obatnya itu masuk dalam obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik, maka kita perlu mengecek kemasan, sompel, cowel, dan segala macam berlubang ya, dan segala macam. Kalau produk pangan apakah dia berkarat dan segala macam. Kalau dalam produk kaleng misalnya, nah itu kita berarti itu tidak kita gunakan gitu. Nah, kemudian kalau untuk label, kita perlu melihat informasi label. Nah, kebiasaan kita memang jarang sekali membaca ya informasi di label. Padahal sebenarnya informasi di label itu kaya, baik dari informasi cara penyimpanan, kalau obat ada cara pakai ya, atau kalau di kosmetik juga ada indikasi, komposisi dan segala macam dan yang lain. Kalau di obat yang lingkaran hijau, lingkaran biru juga kan pasti ada ada perhatian, ada peringatan dan banyaklah informasi yang bisa kita peroleh sebenarnya dari label. Kemudian yang ketiga, I-nya itu izin edar. Nah, kita bisa tadi mencari nomor izin edarnya. Untuk semua produk itu berbeda-beda kodenya, Bu. Kalau pangan ada 12 digit, kalau tadi kosmetik ada 11. Nah, tapi dia pasti ada kalimat BPOM, kemudian ada ada hurufnya ya, beda-beda. Yang untuk pangan itu biasanya MD atau ML, kalau kosmetik itu N dan diikuti huruf tadi bisa A, B, C, D, E itu, kemudian diikuti 11 digit. Nah, kemudian obat bisa beda lagi, ada yang tergantung keras, bebas gitu ya, kemudian impor atau tidak gitu. Nanti ada diikuti digitnya. Nah, angkanya aja dan kode di hurufnya itu bisa kita masukkan tadi. Kemudian terakhir kedaluarsa, ini sangat penting ya. Mungkin juga mari kita sama-sama mungkin belum terbiasa ya untuk kosmetik kita ngecek juga kedaluarsa. Nah, ini juga penting untuk kita cek di kemasan itu. Nah, seandainya sudah tadi kita lakukan cek klik tadi dengan mengecek kemasan, label, izin edar, dan kedaluarsa, nah biasanya produk-produk palsu itu dia informasi di label itu dia tidak akan sempurna gitu ya. Misalnya kalau dia impor yang tidak ada izin edar, nah impor yang ada izin edar itu pasti dia harus menggunakan ada keterangan dalam bahasa Indonesia. Ada bagian yang jadi nggak mungkin kan orang Indonesia bisa mengerti, misalnya dia impor dari Cina. Kita kan nggak ngerti nih apa nih, nggak tahu sama sekali kan ya, gitu. Jadi pasti harus ada bahasa Indonesianya baik itu melekat di kemasan primer produk. Kalau dia bahasa Korea pun itu pasti ada informasi. Nah, itu nanti kita bisa mengetahui bahwa produk ini memang legal gitu. Kemudian dari kita melihat dari kemasan, label, izin edar tadi,
kita juga pastikan dulu ada izin edarnya. Kalau udah nggak ada izin edarnya ditempel di dalam produk itu, dia sampai ke kemasan primernya ya, Pak Ibu, di satuan terkecil dari produk itu akan memiliki, jadi kita bisa ngecek, dan kalaupun kita sudah dapatkan nomornya, kita bisa konfirmasi lagi gitu. Nah, kalau itu udah nggak ada, dari awal kemasannya bodong gitu ya, polos, kemudian nggak ada apa-apa informasinya, atau semua informasinya dalam bahasa yang kita tidak ketahui, bisa Cina, bahasa Korea, atau bahasa Jepang, ya sudah, itu sebaiknya kita tinggalkan saja ya, daripada kita juga tidak bisa menilai ini produk. Bisa jadi kalau misalnya benar ya Bu Dokter Yuni ya, saya aja konsul loh ini untuk jerawat anak ke Dokter Yuni mulu ya. Jadi memang nanya ahlinya juga gitu ya. Jadi termasuk tadi misalnya yang memutihkan. Jadi kalau kosmetik ya memang sampai membantu memutihkan, coba lihat iklan yang benar ya, coba akan terlihat putih gitu kan, dia bilang dia nggak akan bisa memutihkan. Kalau kosmetik nggak bisa, kecuali dia tambahin obat. Misalnya dia apa dulu nih yang digunain ya, macam-macam ya bisa aja, tapi itu sudah golongannya kategorisasinya obat dan itu diberikan oleh dokter, diawasi gitu ya. Kemudian apalagi Indonesia ya kan, ini tropis, matahari berlimpah ruah misalnya ya. Terus pakai produk pemutih gitu, pergi ke pasar kepapar itu sebentar cantiknya, itu habis itu merah ya, merah merekah, itu apa sih namanya, bukan ini lagi ya, Humairoh, itu udah lebih dari Humairoh. Coba ibu-ibu kalau jalan ke pasar, itu masuk pasar itu kita lihat, banyak ibu-ibu yang udah kayak gitu ya, udah merah itu udah ini. Nah, itu juga dari resiko-resiko yang kemungkinan ada terjadi. Kemudian kalau mengenai tadi bagaimana menyimpan produk, nah tadi di pertanyaan kedua ya, bagaimana menyimpan produk. Nah, informasi penyimpanan itu ada semua di label. Bapak Ibu bisa mengecek bagaimana menyimpan produk, apakah itu apalagi kalau obat ada spesifik, ada suhunya, ada tempatnya terhindar dari cahaya, dan itu berapa lamanya sampai masa kadaluarsa selesai. Jadi produsen akan menjamin jika kita menyimpan produk itu sesuai dengan petunjuknya, maka produsen bertanggung jawab terhadap produk itu sampai batas masa kadaluarsa yang diberikan oleh produsen, dijamin di sana. Nah, kalau misalnya itu, makanya ini harus ada, kalau dia dinotifikasi berarti dia menyampaikan Bu data-data stabilitas produk gitu ya. Ada mungkin produknya bagus gitu, tapi mungkin dia belum stabil gitu ya. Jadi kalau dia nggak ini untuk menyatakan berapa lama produk itu bisa dipakai, itu kan dia perlu menyatakan dan menjamin bahwa produk itu sampai batas kadaluarsa masih sesuai baik mutu, keamanan. Kalau obat berarti juga khasiatnya juga terpenuhi gitu. Nah, itu bagian dari tanggung jawab konsumen. Nah, bagian dari tanggung jawab produsen. Nah, konsumen melihat kembali ke cara penyimpanan produk itu, selagi itu kita simpan sesuai arahan dari labelnya dan sesuai, ya kita bisa ngambil ya batas itu sampai akhir masa kadaluarsa itu sudah pasti itu sesuai dengan batas kadaluarsa yang diberikan oleh produsen. Nah, kecuali sudah tidak ada informasi apa-apa gitu ya, udah tulisan yang nggak bisa kita mengerti, kemudian kita nggak tahu juga kadaluarsanya bagaimana, nah itu ya itu lebih baik kita tinggalkan ya, walaupun itu terkesan bagus, mewah, eye catching, digunakan oleh artis mana itu yang ya nggak usah tergiur Bapak Ibu. Demikian Mbak Uni, terima kasih. Nah, terima kasih Bu Emi. Boleh, saya mau nanya sedikit aja ini. Jadi, kalau seandainya produk palsu gitu, dia make BPOM asli gitu nomor, bisa nggak? Tadi kan dilihatin tuh di Lazada, kan ada yang palsu gitu. Ya, ada Bu, ya, dalam pengawasan yang kita lakukan, misalnya dia jadinya kemasannya asli ya gitu ya Bu, seolah-olah asli ya, plok sama ketiplok gitu. Kita pernah kita mengetahui ya sebenarnya ada dalam kasus baru-baru ini, jadi dia bukan oleh emang orang yang sengaja meniru gitu ya, dalam kemasannya itu dipesan lagi di Cina gitu ya, jadi kemasannya itu kalau ditiru dari yang aslinya gitu ya, terus tapi isinya, nah, karena kan kemasannya bisa lah soal ditirunya gitu, mungkin dengan printing yang bagus gitu, atau mungkin memesan ke tempat pemesanan label aslinya misalnya dari perusahaan kan bisa aja, tapi isinya itu jauh berbeda dari produk aslinya. Nah, cara kedua untuk kita mengkonfirmasi bagaimana produk itu kita yakinkan benar keamanannya gitu, kita bisa mengkonfirmasi dari tempat kita membeli. Misalnya kalau di konvensional gitu ya, misalnya untuk produk-produk, apalagi produk-produk obat, kita bisa membeli ke yang jelas-jelas ada izin terpercaya, dan kita bisa meminta nota bonnya Bu.
Jadi kalau kita membeli itu kan biasanya kita pasti diberi receipt ya, apa yang kita beli namanya itu juga bagian dari hak konsumen kan, kita beli di situ produknya ini gitu. Jadi bond itu sebenarnya dalam perdagangan ya itu adalah bukti benar kita mengkonfirmasi pembelian. Apalagi kalau sampai ke obat gitu ya, nah itu juga perlu kita lakukan. Nah, seperti tadi yang contoh-contoh yang palsu itu pertama juga di sarana penjualan itu juga sarana penjualan yang kita nggak bisa apa namanya itu konfirmasi karena dia bisa jadi dia berjalan, maksudnya kita datang lagi dia belum tentu di sana gitu ya. Kemudian kalau kita apa biasanya kan kalau di penjualan itu bisa juga kita mintakan bond Bapak Ibu. Nah itu juga bagian dari kita ingin memastikan tadi. Bukan, misalnya gini, kita kan beli produk nih dari online, kita pengen tahu dia ini terdaftar enggak, ternyata dia pakai, kayaknya kita ragu nih, kok kayaknya bener nggak sih asli gitu kan. Terus kita masukin tuh nomor, ada di situ di BPOM, karena dia pakai nomor BPOM yang asli mungkin seperti itu. Bisa nggak kejadian seperti itu? Oh ya ini online ya Bu ya. Ya ini benar nih karena Iya. kita kan udah sekarang udah bergeser nih ke online ya dengan trading yang sekarang. Nah, kalau yang online kita pertama dia ya bisa jadi gitu. Nah, kalau dia mengatakan sudah, kita harus meminta bukti proof-nya gitu ya Bu dokter ya. Jadi mana gitu. Misalnya kalau dia katakan sudah, kita mintakan dia biasanya kadang nanti ada tapi data dukungnya belum ada. Nah kalau dia sudah bisa menunjukkan suratnya, kita bisa ngecek dan ternyata ada juga gitu ya. Ternyata oh ya bisa jadi kan dia minjem aja ya punya orang lain yang ambil gitu. Nah kita juga bisa lihat dari trading track record dari tokonya Bu. Jadi si toko ini apakah dia terpercaya atau ada yang komplain dan sebagainya. Sebenarnya dalam pengawasan kami juga mengawasi yang toko online ini. Jadi kemudian juga, tapi kita memang tidak bisa bekerja sendirian ya. BPOM itu nanti harus melibatkan Kominfo untuk take down sumber ininya alamat situsnya gitu ya. Nah, jadi dia, tapi mereka ini akan wajah itu 1001 gitu. Jadi dia akan dan pintar sekali mengiklankan itu Bu dengan cara-cara yang misalnya kalau kita itu nggak akan kelacak kalau kita screening dia akan mengcoding lagi gitu ya. Jadi ya salah satunya memang begitu kita lacak lagi tokonya apakah dia terpercaya kemudian mungkin kalau masih ragu juga mungkin trial dulu Bu kalau seandainya memang rasa-rasanya udah nih udah lumayan ini boleh kita coba gitu ya tapi tetap tadi konsepnya adalah itu tadi di fisiknya juga kita harus lihat lagi gitu. Karena pengalaman ini sebenarnya. Jadi pasien itu datang dengan keadaan stria distensa yang banyak sekali betis ya di belakang, di paha betis itu. Yang khas untuk penggunaan steroid. Nah, steroid topikal yang berlebih gitu. Jadi muncul stria, stretch mark yang sangat anak-anak lagi usia 13-14 gitu. Ditanya dia pakai kosmetik lotion biasa gitu. Yang mereknya itu di pasaran banyak. Saya sampai berpikir steroidnya di dalam gitu kan nggak mungkin gitu. Kayak pemutih bengkoang atau apa gitu. Jadi saya mikir ini kayaknya dipalsukan atau apa ya bisa jadi seperti itu. Ditanya belinya di mana di online, ada yang di online gitu kan. Ada yang ya dia memang pakai itu dan dia tidak berubah katanya. Tapi kok saya ragu gitu, jangan-jangan palsu gitu ya. Iya bisa jadi Dok. Satu lagi juga indikasi palsu itu harganya miring biasanya Dok. Jadi Nah kalau iya, di lebih standar murah ya. misalnya harganya miring, kemudian dia pasti dia iklannya itu impulsif, iklannya ini banget lah gitu. Terus ya itu tadi salah satunya dia caranya orang itu mungkin pasti main di bawah harga pasar ya kalau dia memalsukan kan, supaya dia lebih orang beli yang itu gitu. Mungkin itu. Emang ini Mungkin dunianya kita lebih ke daring itu lebih hati-hati juga ngeri Bu. ya, ngeri sekali. Saya juga ngeri. Ini kenapa kok kayak gini? Padahal dia cuma pakai produk yang biasa gitu. Ya, itu saja sharing pengalaman. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Eni. Jadi cara bisa kita membedakan yang palsu sama yang asli itu dari kita perhatikan kemasan, label dan izin edarnya ya, sama waktu batas bisa dibuka dan digunakan sampai expiring date-nya berlaku ya Bu. Selanjutnya pertanyaan dari Risma. Ini untuk Ibu Eni.
Beberapa hari yang lalu saya membeli salah satu sabun wajah, kemudian saya bandingkan dengan kemasan sebelumnya. Tidak ada notifikasi dan ingredientnya sama, tapi kegunaan yang tertera dalam kemasan tersebut berbeda dengan kemasan sebelumnya. Apakah hal tersebut karena larangan klaim berlebihan? Karena memang sebelumnya mengklaim bisa memutihkan, menghaluskan, dan lain-lain. Tapi pada kemasan yang baru saya beli hanya mengklaim bisa melembabkan dan membersihkan kulit wajah dari debu. Selanjutnya pertanyaan dari Alfat. Assalamualaikum, pria 45 tahun dulu banyak jerawat, sudah berobat kemana-mana, sudah sembuh. Setelah menikah berkurang, setelah sembelit hilang jerawatnya pun sembuh. Apakah ada hubungannya dengan sembelit? Mungkin pasiennya juga mengalami sembelit dan pertanyaannya apakah ada hubungannya antara jerawat dengan sembelit? Pertanyaan pertama ditujukan kepada Ibu Emi dan pertanyaan kedua untuk Dokter Yuni. Ya, Bu Emi dulu. Silakan Bu. Kalau yang tadi itu berubah kemasan ya, itu bisa jadi macam-macam Bu, karena misalnya izin edar ini kan dia tidak dia ada batasnya ya, dia harus memverifikasi misalnya 5 tahun dia harus mereview kembali gitu ya, dan di dalam BPOM itu sarana kosmetik ini kita periksa ya, jadi dia harus memenuhi cara produksi kosmetik yang baik ya, CPKB gitu. Nah, jadi itu ada pemantauan di sarana, nah juga produk kemasan. Jadi seandainya dia merubah komposisi atau yang lain, dia juga harus memperbaharui dan melabel ulang melakukan perizinan, menotif ke kami untuk mendapatkan perizinannya gitu. Nah, kemudian yang penting kalau misalnya ganti kemasan terus nggak ada nih izin edar gitu ya Bu, udah tinggalin dulu aja Bu daripada ragu ya ini, karena pertama bisa jadi dia masih on proses, bisa jadi dia mengganti formula, mengganti apa dulu nih, kita kan nggak tahu nih. Kadang-kadang yang kita tahu juga Bu, beberapa produk misalnya yang produk dari Cina misalnya, di luar negeri itu kan dia berbeda-beda aturan gitu ya. Jadi ada di produk di suatu negara misalnya itu diperbolehkan, tapi di Indonesia nggak bisa gitu. Misalnya kayak misalnya Titonin, misalnya ya macam-macam gitu. Bisa jadi karena ya tadi ya misalnya struktur kulit orang Indonesia itu, berat badan kita juga beda gitu ya, dan macam-macam lah yang membedakan. Jadi mungkin di tempat lain itu bisa-bisa aja gitu, tapi di Indonesia nggak diperbolehkan. Jadi kalau misalnya ada suatu produk, misalnya dulu kita tetap pakai itu, tapi sekarang mungkin berganti wajah, kalau seandainya itu udah ada nomornya, udah tinggalin dulu gitu ya, sampai kita dapat ya fix lah, dari nomor dulu deh, itu yang paling menjaga ya untuk nomor izin edar. Kalau sekedar cuman wajahnya yang berganti, kemasan ya could be karena dia memperbaharui renewal izin edar, atau dia merubah komposisi, atau dia ada yang klaimnya dilarang sehingga dia harus recall semua kemasannya, dia harus perbaiki misalnya, itu bisa macam-macam. Mungkin itu aja ya yang untuk saya. Monggo untuk Dokter Yuni. Ini terakhir ya pertanyaannya ya. Jadi dari Bapak Alfat yang menanyakan sudah sembelit setelah itu bagus jerawatnya gitu ya. Ada hubungannya atau tidak? Bisa, saya bisa menjawab dua. Kejadiannya bersamaan saat itu, atau memang bisa berhubungan, karena artinya kalau sembelitnya udah lancar, sistem gastrointestinal atau sistem pencernaan pun bagus. Bahwa bagusnya sistem pencernaan itu berpengaruh terhadap keadaan inflamasi atau peradangan yang ada di tubuh kita, termasuk di kulit ya. Jadi ini hubungannya dengan mikrobiosis ya. Jadi bisa ada hubungannya, bisa kebetulan. Jadi saya tidak bisa menjawab seperti apa pastinya ya. Jadi kalau biota usus itu bagus ya, jadi jumlahnya cukup, dari bakteri yang baik itu kan banyak sekali di usus, dan sekarang ini kan penelitian sudah sampai ke sana ya, apakah ada hubungannya biota yang ada di ini, kalau dia bagus itu bisa mengakibatkan inflamasi juga akan berkurang. Jadi makanya yang kita minum itu akan mempengaruhi inflamasi, jadi mengurangi peradangan. Nah, kadang-kadang karena memang ada penelitiannya dihubungkan dengan masalah-masalah kulit, ya kadang-kadang saya suruh pasien itu untuk mengkonsumsi probiotik. Ya, probiotik memang diracar dan akan mempengaruhi pengurangan inflamasi. Ya, itu mungkin.
jawaban saya. Terima kasih dokter ini. Mungkin itu sudah jadi akhir dari sesi diskusi dan tanya jawab kita pagi hari ini. Alhamdulillah sudah selesai dengan baik. Kami ucapkan terima kasih kepada pemateri pada pagi hari ini, Dr. Yuni Eka Enggreni, MSc SPKK, dan Ibu Emi Amalia Eskom APT MSc atas ilmu yang sudah diberikan kepada kita semua. Semoga ilmu yang udah dokter dan ibu berikan dapat kita terapkan di kehidupan sehari-hari dan bisa memiliki kulit yang sehat ya.